Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahr Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Para bapak, para ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kesempatan pagi hari ini Allah izinkan kita semuanya bisa duduk di majelis ini di bulan Ramadan yang penuh barokah. Yang sungguh ketika kita beramal, insya Allah kita selalu berharap agar Allah memasukkan kita menjadi orang-orang yang akan menjadi penghuni surga. Di antara yang sering kita ucapkan misalnya Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Kita berharap menjadi penghuni surga. Dan saya percaya kita mengamalkan puasa Ramadan, salah satunya di antaranya kita berharap menjadi penghuni surga. Dan saya percaya kita berangkat ke sini pun dengan segala waktu yang mestinya kita gunakan untuk kegiatan di rumah, kita berangkat ke sini pun salah satunya kita berharap kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Rasulullah menyampaikan dalam hadis yang lainnya berkenaan dengan tentang pada dasarnya orang berharap masuk surga, tapi ini lain, surga yang rindu kepada mereka. Jadi kita menemukan surga itu rindu, bukan kita yang rindu surga, tapi surgalah yang rindu kepada mereka. Kita lihat bagaimana Rasulullah menyampaikan tentang itu, yaitu dalam hadisnya disampaikan al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Jadi 4 golongan yang dirindukan surga. Kita berharap menjadi salah satunya, atau duanya, atau tiganya, atau keempatnya itu menjadi bagian kita. Kalau itu berarti bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang yang digolongkan orang yang dirindukan surga. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang suka tilawatul Quran. Ibu bapak, mudah-mudahan dengan di Ramadan ini sudah bisa membaca Al-Quran, bahkan melebihi targetnya dan begitu. Silakan kita buat target sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Jadi talil Quran, disuting pantun. Ya, talil Quran, kita membaca Al-Quran. Orang yang suka membaca Al-Quran. Yang kemudian, yang kedua adalah wahafidhil lisan, yang menjaga lisan. Pantas Rasulullah dalam sebuah hadisnya menyampaikan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia bertutur kata yang baik, bicara yang baik, atau kalau nggak bisa diam. Jadi kita menemukan bahwa Rasulullah menyampaikan yang dirindukan surga adalah wahafidhil lisan, bisa menjaga lisannya. Sulit nggak kira-kira? Sulit ya. Ngomong sing apik itu nggak mudah loh. Biasanya kita itu ngomong ya apik, ya kadang orang apik. Mana kan sudah ngomong orang lain asik banget. 1 jam itu kayaknya nggak, waktu pendek sekali. Mengusik, belum rampung ceritanya gitu. Itu kita kalau ngomong orang lain. Ini dikatakan orang yang diam, menjaga lisan maksudnya.
Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Jadi suka memberi makan. Kita lebih gunakan lebih bebasnya adalah orang yang suka bersedekah. Dan yang keempat kata Rasulullah, wasoimi fi sahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, artinya kita semuanya bisa. Kayaknya kita meskipun seberapapun surat yang kita baca, insya Allah mudah-mudahan kita masuk menjadi ahli Quran, orang yang suka baca Al-Quran. Yang kedua, orang yang suka berbicara api, bagus, mudah-mudahan kita berusaha ke sana. Yang ketiga, ya kita berusaha semampu kita untuk membantu orang lain, bersedekah kepada orang lain. Dan yang keempat, di bulan Ramadan ini kita bisa mengamalkannya. Artinya itu kata Rasulullah, 4 golongan yang dirindukan surga. Asik mengerti kalau surga yang rindu. Padahal kita yang rindu kan. Coba kalau kita tahu gitu ya, kita tahu di dalam ayat-ayatnya Allah bicara tentang surga, maka kita pengen banget kita masuk surga. Tapi ini surga yang rindu kepada kita. Oleh karena itu, silakan Bapak Ibu kita buat target di bulan Ramadan untuk beramal yang positif, yang baik, agar kemudian surga semakin rindu kepada kita. Para bapak, para ibu hormati, dalam pertemuan yang kemarin, selapan dino kapengker, ini bahasa Indonesia kan? Bahasa Indonesia gimana? 35 hari yang lalu itu, jadi benar-benar yang jago saja. Selapan dino kapengker, gitu kan? Ini 35 hari yang lalu, ini kurang nges gitu. Kita telah menyampaikan tentang romantisme rumah tangga Rasulullah. Kita bicara tentang indahnya rumah tangga Rasulullah. Yang ngomong itu gimana? Yang ngomong itu apa sudah itu? Belum. Jadi kalau yang ngomong itu belum. Ning pengen gitu. Sama ya? Jadi kan yang mendengarkan pun mudah-mudahan berangkat itu kira-kira gimana? Berangkatnya itu karena ada WA yang bergulir, ini karena saya berangkat, atau kemudian kita berharap saya berangkat untuk mendapatkan materi tentang bagaimana keluarganya Rasulullah. Mudah-mudahan begitu ya yang ada dalam diri kita. Jadi kita berharap ketika kita bisa melihat bagaimana keluarga Rasulullah, kita berharap kita bisa meneladani rumah tangga Rasulullah meskipun tidak persis. Yang persis sholat. Makanya kemarin, yang masih ingat pertemuan yang kemarin, karena nggak baca catatan berarti kita bungen tua ya Pak ya. Sepakat nggak? Bungen tua tahu melebu tengah bentuk kuping kiwa. Dan ditanya insya Allah mudah-mudahan juga nggak hafal. Saya kemarin menyebutkan ada 3 tentang romantisme rumah tangga Rasulullah. Ada yang ingat? Yang pertama, romantisme verbal gitu ya, verbal atau kata-kata. Yang kedua, romantisme fisik. Yang ketiga, berarti itu punya catatan ini. Romantisme ketika konflik. Masya Allah kan? Tukaran baik romantis. Dengan itu rumah tangga Rasulullah gitu. Nah, kemarin kita telah menyampaikan romantisme verbal atau kata-kata Rasulullah yang dibaleni orang rampung-rampung gitu kan. Tapi kemudian kita baca kata ringannya adalah bagaimana Rasulullah bertutur kata kepada istrinya. Bagaimana Rasulullah memanggil kepada istrinya. Karena ini istri punya suami, ya bagaimana istri memanggil suaminya dengan panggilan yang paling baik. Padahal kalau saya belajar, kita belajar Al-Quran, berapa banyak Al-Quran itu bicara tentang keluarga lepas. Tapi jarang kemudian kita mengupas tentang keluarga. Kita ketika bicara tentang contohnya tentang Nabi Nuh, yang kita bicarakan tentang dakwahnya Nabi Nuh, betul ya?
azabnya kaumnya Nabi Nuh. Tapi di situ cara kita menemukan bagaimana rumah tangganya Nabi Nuh, bagaimana pengelolaan keluarga Nabi Nuh, istrinya gimana, anaknya ada yang gimana, betul? Kemudian kita bicara tentang Nabi Musa. Yang kita paling ingat adalah tentang Nabi Musa dibakar, betul? Tapi berapa ayat yang kita temukan sampai kemudian menjadi doa. Doanya Nabi Nuh, doanya Nabi Ibrahim, di antaranya yang kita temukan adalah doa tentang keluarga. Misalnya apa? Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-shalihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im Rabbi habli minas shalihin. Dan anak kita di SD sudah diajari karena ada bukunya. Ada bukunya. Jadi ini contoh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam doanya itu pun banyak bercerita tentang keluarganya dan nabi yang lainnya. Maka kemudian kita melihat misalnya tentang surat Ibrahim, itu juga di situ tentang keluarga Ibrahim. Kemudian surat Ali Imran, kenapa tidak disebut Ali Muhammad? Surat Ali Muhammad, luar biasa kan? Tapi kita lihat Rasulullah adalah orang yang paling bagus penataan rumah tangganya. Makanya karena nggak ada Al-Quran yang bicara tentang penataan rumah tangga Rasulullah, nah kita belajar lewat hadis Rasulullah, berita dari para sahabat, dan kemudian kita bacakan sesuai dengan apa yang kita pahami lewat jalur tersebut, dan kemudian kita berusaha mencontoh. Dan meniru masih berat, dan mencontoh kalau meniru beda kan? Ini bahasa. Ya, artinya kemudian kita bisa melihat dulu, ya Allah subhanallah, rumah tangga Rasulullah seperti itu. Yang itu yang kemarin, bagaimana kata-kata Rasulullah ketika beliau berdialog dengan istrinya, bagaimana istri sekarang ketika sedang berdialog dengan suaminya. Itu yang kemarin kita bicara tentang bicaranya atau kata-kata Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah romantisme Rasulullah ketika beliau berbuat dengan visi beliau. Yang kemarin kita sampaikan di antaranya Rasulullah ketika mau masuk rumah, masih ingat ya? Ini para bapak, saya pun belum bisa. Yang ngomong ini belum bisa. Rasulullah itu contohnya yang kemarin ketika mau masuk rumah, itu Rasulullah biasa bersiwak, sikatan di sini arah rumah, untuk menampilkan di hadapan istri itu biar kelihatan wah ceria gitu. Belum bisa apa? Sama. Nah begitu kan ibu-ibu ketika suaminya pulang itu ya jangan kelihatan rusuh gitu kan, yang bagian yang bagus kan suaminya pulang. Itu Rasulullah ketika beliau masuk rumah. Kemudian di dapur bagaimana? Ketika di dapur Rasulullah SAW sambil diceritakan bahwa Rasulullah itu ketika minum itu mencari gelas di mana bekas gelasnya Aisyah. Sudah diperhatikan? Wah jelas ya. Rapinya sih. Saya balik sama istrinya begitu kasihannya gitu. Istrinya kan sama. Ini bekas suami saya mana ini? Ya kemudian dicari-cari, oh ternyata ini bekasnya suami saya. Bukan kemudian cari yang lain, cari bekas yang diminum oleh suaminya. Itu kita lihat Rasulullah. Atau kalau makan pun dilihat kemudian roti. Kalau Rasulullah itu dari Aisyah itu daging, itu di mana bekas gigitan daging yang dimakan oleh istrinya. Itu ya mas ya. Nah itu roti dimakan istrinya untu, iti gua gitu kan. Enggak Rasulullah banget gitu. Nah kalau kita ingin seperti Rasulullah ya kemudian ini bukan gigitan istri ini kita makan sekaligus itu. Itu Rasulullah banget kayaknya ya. Kemudian kita menemukan tentang Rasulullah SAW pada waktu bersendaguru. Ya suka bercanda Rasulullah sama istrinya, asik pokoknya. Bercanda dengan Rasulullah dengan istrinya. Itu kemarin kita sampaikan. Kemudian di antaranya adalah Rasulullah suka berlomba dengan istrinya. Ini ada suka lomba mana sama istrinya ya, masya Allah luar biasa. Asik teman ini. Nah,
suka berlomba. Kadang suatu hari Rasulullah itu mengajak istrinya untuk berjalan-jalan, kemudian berkata, coba yuk kita sekarang siapa yang larinya lebih cepat, lomba lari. Kan gak pakai modal lari kan, gak pakai motor, lari. Siapa yang lebih cepat? Maka kemudian Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha keduanya lari. Maka sampai terakhir itu yang menang adalah Aisyah. Aisyah kemudian mengatakan, "Boleh saya menang," gitu. Senang banget itu. Dapat hadiah dari suaminya. Pada waktu tahun berikutnya, kemudian Rasulullah juga mengajak Aisyah lari lagi, lomba lari lagi. Kita lari lagi Aisyah itu, lari lagi kemudian yang menang Rasulullah. Maka kata Rasulullah, sekarang satu-satu ya, dulu kamu menang, sekarang aku yang menang. Ada yang itu? Itulah Rasulullah. Gitu ya. Jadi kan ada apa ya? Mari gimana? Bukan gawe yang aku kemarin lomba-lomba di Lampung mas. Ya kalau itu lomba-lomba gitu. Kita ganti lomba-lomba. Siapa yang lebih cepat dengan cara bersih gitu ya? Dan cepat orang bersih ya nanti seperti saya gitu. Itu contohnya ketika Rasulullah dengan Aisyah di dalam rumah. Kemudian kita menemukan lagi misalnya tentang Rasulullah itu juga sering juga tidur di pangkuan istrinya. Pernah gitu Bu? Suami ini tidak Bu? Nah, belum pernah ya. Itu Rasulullah itu tidur di pangkuan istrinya. Asik banget ya. Sampai-sampai kalau kita lihat bagaimana pada waktu Rasulullah mau meninggal dunia, itu beliau milih di tempatnya Aisyah, dan kemudian beliau tidur di pangkuan Aisyah. Dalam sirahnya diceritakan Aisyah itu memangku Rasulullah sambil membaca doa-doa semacam alamat surat untuk mendapatkan barakahnya. Ini kebesaran Rasulullah seperti itu. Kemudian kita lihat lagi tentang Rasulullah itu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini saya masih belum ini, kita mulai sekarang. Ini tadi yang kemarin. Kemudian kita mulai. Rasulullah SAW diceritakan oleh Aisyah. Aisyah berkata, saya biasa menyisir rambut Rasulullah SAW. Hadis riwayat Imam Ahmad. Aisyah itu menyisir rambutnya Rasulullah. Pernah pun menyisirkan rambutnya suaminya? Pernah Ustaz, kapan? Kayak selitan gitu. Itu mana bukan kata seliti gitu. Bukan itu ya, bukan. Kadang selitan tuh mana bukan gitu. Mas tuh mana kayak tak petani gitu. Kadang mesra banget ya. Bukan itu. Tapi karena memang mesra sekali. Bahkan contohnya, ini Rasulullah kan kebetulan masjid dengan rumah Rasulullah itu kan apa ya? Ini masjidnya, ini samping ini rumahnya Rasulullah itu apa namanya? Gandetan gitu sorry, gandetan. Jadi kalau Rasulullah di masjid di pojok sini, cuma Aisyah itu membuka jendela, Aisyah itu bisa langsung menyisir rambut Rasulullah. Itu ketika etika. Jadi ini kebesaran Aisyah dengan Rasulullah SAW. Ini kemudian kita lihat lagi contoh tentang mesranya Rasulullah tadi, tentang bagaimana tidur Rasulullah, sedang Rasulullah, lombanya Rasulullah. Sekarang kita lihat Rasulullah romantis ketika di kamar mandi. Ketika di kamar mandi, ini pun saya belum bisa. Apa kata hadis? Diceritakan oleh Ummu Salamah, ini bukan Aisyah. Ummu Salamah pun juga pernah mengalami yang sama dengan Aisyah atau istri yang lainnya, bahwa Nabi Muhammad SAW mandi bareng bersama istrinya ketika janabah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Rebutan bayi ketika janabah. Pernah nggak kira-kira kita Pak? Atau pernah bayangkan nggak Bu? Yo isin ya gitu kan? Rasulullah nggak isin tuh. Dan kamar mandi Rasul itu kecil Bu. Belum kau tahu, insya Allah begitu. Saya cuma insya Allah gitu kan. Karena kita mengetahui kamarnya Rasulullah juga sangat besar kok.
Kamar Rasul itu nggak besar. Contohnya ketika Rasulullah tahajud, maka kemudian Rasulullah itu menyingkirkan tubuhnya Aisyah, kakinya atau badannya disingkirkan ketika tahajud. Berarti kamarnya cilik ya, Aisyah tidur, kemudian ketika Rasulullah tahajud disingkirkan agar tidak menghalangi sujudnya Rasulullah. Kalau rumahnya ombel kan nggak mungkin disingkirkan. Itu kamarnya saja begitu. Mungkin sekarang prihatin lagi ya, tapi Rasulullah begitu. Sehingga saya percaya karena kamarnya aja kecil, maka insya Allah isinya kamar kecilnya juga kecil, kamar mandi kecil, semakin kecil semakin mesra begitu. Itulah Rasulullah ketika berada di kamar mandi. Kemudian yang berikutnya, ini saya ketika baca hadis ini saya menyebut saja ini saya tergeleng-geleng mesranya Rasulullah. Ini diceritakan tentang kisahnya Rasulullah dengan Safiyah, istri Rasulullah. Dalam kisahnya begini, yadau rukbatahu fatadau Safiyah rijlaha rukbati hatta tarkab. Nabi SAW ketika mau bepergian dengan istrinya Safiyah, ketika Safiyah mau naik kendaraan, ini kendaraannya unta misalnya, atau kuda ya, tapi nggak ada keterangan kendaraan unta. Unta itu kan biasanya kalau dinaik didulungkan dulu, naik Jawa ini diprok, untanya dideprok dulu. Kayak orang deprok kan nggak bisa naik ya, karena tinggi, dideprok dulu. Setelah deprok, karena kebetulan maaf Sofia itu nggak tinggi, Sofia itu dek. Jadi kalau ibu yang nggak tinggi seperti Sofia gitu ya, Sofia itu nggak orang turun dek dia. Sofia itu orangnya nggak tinggi, karena nggak tinggi, nggak ada kursi gitu kan nggak bisa naik meskipun untanya sudah dideprok gitu. Apa yang dilakukan Rasulullah ketika itu diceritakan oleh Sofia, Nabi duduk bersimpuh, kemudian Sofia menjadikan paha Nabi untuk naik ke untanya. Bisa dipahami? Rasulullah itu duduk deprok. Ya? Rasulullah itu duduk yang deprok untanya tadi ya. Rasulullah duduk, kemudian paha Rasulullah itu dijadikan alas kakinya Sofia untuk naik ke unta tersebut. Bisa dibayangkan Bapak Ibu? Itu Rasulullah. Ya ada dewi kan nggak ada unta ya, nggak bisa ya. Ya mungkin begini, kalau yang belum punya mobil ya motor dulu lah, ya motor dulu. Nah motor dulu, istrinya bonceng gitu. Nah, boncengnya itu sampai mapan betul. Wis mapan dek, ya. Kalau belum mapan jangan langsung sedih, kasihan lah, ya. Sudah mapan belum gitu, sudah. Harus paham suami itu, perempuan itu lambat gitu kan. Nah, dipahami. Sudah mapan, betul-betul mapan, sudah mapan Bu, sudah mapan dek, baru kemudian berangkat. Ya itu kalau belum punya mobil Mas. Kendaraannya motor begitu. Kalau yang sudah punya mobil, ya sekali-kali lah Bapak, silakan yang sudah punya mobil, sekali-kali istrinya dibukakan pintunya. Kan? Dibukakan pintu, silakan di. Wah kayak apa baik, enggak gitu. Ini Rasulullah banget gitu. Sekali-kali gitu. Kan kita nggak mungkin kemudian kita duduk bersimpuh, kemudian naik ini motor mobil ini gitu kan. Betul-betul kayak opo kayak gitu kan. Ya nggak pakai gitu, tapi kemudian bukakan pintu mobilnya, kemudian silakan masuk. Oh ini perempuan yang istimewa ini, istri kita istimewa sekali. Ini Rasulullah SAW. Jadi kita bisa melihat betapa mesranya, betapa harmonisnya Rasulullah SAW ketika beliau berhadapan dengan istrinya. Kemudian kita melihat yang ketiga. Nah ini yang ketiga. Yang pertama apa? Romantisme ketika berkata-kata. Yang kedua
romantisme ketika dengan fisik ya. Dan yang ketiga, romantisme Rasulullah ketika konflik. Kalaulah saya katakan, ini pendapat saya, kalau keliru mohon maaf. Kalaulah ada orang yang mengatakan dalam rumah tangga kami gak pernah ada konflik, gak ada dalam rumah tangga kami itu konflik, mungkin yang paling layak adalah rumah tangganya Rasulullah. Ibu-ibu tahu bersenggut nggak dengan bapak ini? Bapak tahu mesum nggak sama ibu? Ya memang kita bukan rumah tangganya Rasulullah. Rasulullah pun dalam sebuah riwayat kita menemukan ada konflik. Makanya kalau saya mengatakan, kalaulah ada rumah tangga yang tidak konflik, mungkin mestinya rumah tangganya Rasulullah. Tapi kita lihat bagaimana ketika konflik itu berada dalam rumah tangga Rasulullah. Ya ini pelajaran kita ya, karena kita pun di rumah tangga kita kan kadang-kadang gitu kan. Nah, nggak ada masalah banget itu kemudian kalau bapak ini nesu gitu kan. Nah, mungkin sering begitulah. Itu rumah tangga kita. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW. Contohnya ini istri Rasulullah. Saya tidak menyebutkan nama istri Rasulullah, tapi jenengan bisa mengira-ira siapa dia. Insyaallah saya tahu nama beliau, tapi saya tidak menyebutkan. Suatu hari istri Rasulullah itu membawa makanan ke rumahnya Rasulullah. Ini kebetulan istri Rasulullah itu yang ini seingat saya adalah istri Rasulullah itu adalah yang ahli masak. Ada yang tahu namanya Ummu Salamah. Nah, besok kalau jenengan masaknya itu bukan ruang makan, rumah makan Ummu Salamah gitu. Jadi brandnya rumah makan Ummu Salamah. Karena dalam kisahnya kalau Ummu Salamah itu memasak, maka seluruh istri Rasulullah itu kalah kabeh dengan masakannya Ummu Salamah. Pokoknya enak. Pokoknya apa yang tak tahu gitu ya. Pokoknya enak gitu. Sehingga ketika Ummu Salamah itu masak, nah ini kemudian para istrinya, wah ini khawatir nih makanan kita nggak habis gitu. Nah suatu hari istri Rasulullah SAW, ya perasaan saya adalah Ummu Salamah itu memberi makanan kepada Rasulullah yang kebetulan Rasulullah itu jatahnya di rumah salah satu istri yang sedang akan kita ceritakan tadi. Saya akan menyebutkan siapa dia. Membawa makanan dengan membawa piring, menyuruh pembantunya tolong makanan ini bawa kepada Rasulullah yang kebetulan sedang berada di rumahnya si Fulana, si dia itu. Sesampainya di rumah itu kemudian Rasulullah membuka pintu. Ini di ruang tamu, sedang ada tamu. Rasulullah ini ada tamu, kemudian ada seorang wanita yang mengetuk, pembantu istri Rasulullah tadi mengetuk, dibukakan pintu, setelah itu membawa piring, dia berkata, ya Rasulullah, ini makanan dari istri Anda si Fulan, si dia gitu. Istri Rasulullah tadi lihat, nggak rela dia. Apa yang dilakukan? Kemudian dia mendekatinya dan dia memecahkan piring itu. Jadi ditampel di hadapan Rasulullah. Nah, jadi itu gegas hati saya. Jadi perempuan tadi istri Rasulullah ini kemudian lihat langsung ditampel. Mungkin bahasa kita, mungkin gonyong kok semuanya pamer makanan, gombo sampai sidik mas gilirannya, gitu kan? Mungkin begitu mungkin. Jadi kemudian makanan itu ditampel sama istri Rasulullah tadi. Padahal ada tamu. Nah, gue dipun Pak, gue dipun gitu kan? Apa kata Rasulullah? Gharrat ummukum. Maaf sahabat, ini istriku sedang cemburu. Maaf ya, sedang cemburu. Apa yang di Rasulullah? Mencuri-curi ya? Marah gak? Rasulullah kemudian ngomong
ngomongnya berbicara sebentar, kemudian sebentar kepada pembantunya. Rasulullah masuk ke dalam mengambilkan piring, kemudian piring itu diberikan kepada pembantunya, ini kembalikan kepada istriku si fulan. Maka Rasulullah kemudian mengumpulkan piring-piring yang pecah itu, dan setelah dikumpulkan kemudian dibuang, Rasulullah menyampaikan, sabar wahai istriku. Ini contohnya Rasulullah. Jadi Rasulullah seperti itu. Ini kan konflik juga ya. Ini kan manajemen, mengatur ketika konflik seperti Rasulullah. Kemudian kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika beliau sedang cekcok sama istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Kita sebutkan ini. Nah, sedang padudon cekcok dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu sudah marah-marah dalam rumah. Aisyah marah-marah, suaranya keras gitu. Coba kita lihat dulu. Jadi ada kan di dalam rumah tangga ada kayak gitu juga. Rasulullah sedang dimarahi sama Aisyah. Pada teman sebagian macam itu. Sudah datang ke rumahnya kan, makanya saya berani marah gitu. Cara cinta nggak mungkin gitu kan. Aisyah itu marah sama Rasulullah. Maka ketika Aisyah marah, ternyata bapaknya Aisyah, Abu Bakar radhiyallahu an, beliau mengetuk pintu. Assalamualaikum gitu. Rasul tahu ini mertua. Dibukakan pintunya. Rasul buka. Abu Bakar mendengar itu, suara nyaring itu. Nggak tahu bahasanya kayak apa, suara nyaring. Kemudian membuka pintunya, lihat anaknya kayak mencu-mencu. Aisyah radhiyallahu anha sesama Rasulullah. Coba kita bayangkan apa Abu Bakar. Maka kemudian Abu Bakar berkata, ya ibnata Ummi Rumman, wahai anaknya Ummi Rumman. Saya mungkin lebih sebenarnya sampeyan ke sapa nduk? Sampeyan ke sapa? Kok sama Rasulullah seperti itu? Ya kan level sebenarnya. Rasulullah seorang nabi kemudian dinikahi itu sudah luar biasa kan? Maka bapaknya mengatakan, kamu itu siapa nduk? Kok ya anaknya Ummi Rumman? Orang wanita biasa, kamu itu harus bersyukur menjadi istrinya Rasulullah gitu. Maka kemudian fatanawalaha Abu Bakar ketika itu dia berusaha mendekati Aisyah. Kemudian dia ingin dia jibit itu. Kalau Aisyah itu kan jibit, karena marah sama Aisyah, karena di hadapan Rasulullah dia berkata-kata tinggi, maka kemudian dia mendekati dan mau melakukan sesuatu. Ya mungkin jibit lah yang apa katanya? Antar fa'ina sautaki ala Rasulillah. Apakah engkau itu berani mengangkat suara yang keras di hadapan Nabi Muhammad SAW sambil mendekatinya itu? Ya apa itu kan mesum gitu. Maka kemudian Rasulullah fahala Nabi SAW bainahu wa bainaha. Maka kemudian Rasulullah SAW beliau berusaha menghalang-halangi Aisyah dari kemarahan bapaknya tersebut. Itu Rasulullah. Nek cara dia pun. Gila Pak, anak sampai kita ini Pak. Ketika orang tuanya tekol kan, kayak nesu-nesu kemudian suaminya nak ngarepe orang tuane gitu, orang tuane gitu Pak. Loh, anakmu iki ora kandhani gitu. Rasulullah enggak gitu. Kemudian beliau menghalangi dari tindakan yang keras yang dilakukan oleh Abu Bakar kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ini contoh. Rasulullah tidak ingin kalau istri
istrinya ini disakiti oleh mertuanya, meskipun mertuanya itu juga tahu kalau dia juga punya hak juga untuk menasihatinya, tapi Rasulullah yang tidak mengizinkan seperti itu. Kemudian Abu Bakar pulang karena dia langgar Rasulullah, pulang Abu Bakar. Setelah pulang, maka kemudian Rasulullah SAW berduaan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Rasul menyampaikan, ya Aisyah, sudahlah, kamu gak usah nusul-nusul gitu. Kan aku tadi sudah menolong kamu dari kemarin bapakmu. Sudahlah, kita selesai. Gak usah kita teruskan, kita panjangkan ceritanya. Yang kita hikmahnya apa coba Bapak? Ini yang saya pelajari ketika bicara ini kayaknya ini. Ketika istrinya marah, maka yang paling baik suaminya dia. Ketika suami marah, istrinya ya, kayak dia malah terima ya, wani gitu kan. Ini yang paling baik. Ini manajemen konflik gitu ya. Kalau istrinya marah, apa ya, rungan mau jadi berdegel banget gitu. Berdegel gitu ya, jadi kan ngomong suwi banget gitu, gitu, bla 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 bla. Saya banget jenis sampung kubi, kayak gitu. Boleh tahu mana gitu kan? Ada semalam gitu, jadi kan keluar gitu, yang sudah melantur. Nah ini juga pelajaran bagi kita bersama. Jadi ketika marah nggak selesai lah, betul ya? Kalau istri marah, kemudian suaminya juga marah, punya dalil juga, punya alasan juga, orang rampung. Suaminya marah itu juga punya pembelaan, ya orang rampung. Kok sekitar telung dino berdedek kan? Paling kecewa itu kalau marah, kemudian istrinya marah, menenangin diri, paling kecewa ya. Suami, kalau begitu pun istri ketika suaminya marah, kemudian sama kita jodoh atau dino itu paling marah, paling gak enak. Makanya kita meminimalisir lah itu, gitu kan? Meminimalisir. Yang namanya konflik, ya namanya keluarga itu mesti ada. Ceritanya itu ada saja. Mungkin gara-gara masaknya gak enak, marah, gitu kan? Atau kecewa, itu memang namanya rumah tangga. Ini PR kepada kita semuanya. Setelah itu Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha, setelah Rasul mengatakan, sudahlah Aisyah, gak usah kita teruskan. Aku kan tadi sudah menolong kamu gitu. Akhirnya kemudian keduanya akur, guyon lagi, mesra lagi. Abu Bakar kemudian dia datang lagi. Abu Bakar datang lagi, mau pulang dalam berdegel gitu, pulang. Sekarang setelah waktu yang cukup kemudian datang lagi untuk menemui Rasulullah dan anaknya Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang didapat di luar, Abu Bakar mendengarkan Rasulullah dengan Aisyah sedang tertawa-tawa. Gitu kan? Banyak bercanda gitu. Sambil biar asik banget nih. Abu Bakar berani, lantas kayak aku teko jodoh aneh. Iki aku baris cerita wis guyon malah, ada apa ini gitu. Kemudian Rasulullah Abu Bakar mengetuk pintu rumah Rasulullah, dibukakan oleh Rasulullah. Kemudian Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, asrikani bisilmikuma kama asrtumani harbikuma. Ya Rasulullah, tolong dong aku libatkan. Dulu aku kan terlibat ketika engkau dengan Aisyah konflik, peperangan. Sekarang aku diikutkan ketika dalam keadaan kalian berdua damai. Asik banget kan? Jadi kemudian akhirnya Abu Bakar, Rasulullah, Aisyah duduk bareng, kemudian ngobrol-ngobrol. Ini cerita yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah tentang bagaimana konfliknya rumah tangga Rasulullah. Apakah Rasulullah juga pernah marah sama istrinya? Ada juga Rasulullah pernah marah. Jadi kalau Rasulullah juga pernah marah, Bapak Ibu. Kalau tadi kan Aisyah yang marah ya. Aisyah marah sama Rasulullah, gak diceritakan apa penyebab kemarahannya tentang kemarahan ini. Tetapi pernah marah sama Rasulullah. Tapi kemudian apakah
Rasulullah pernah marah sama istrinya? Pernah juga. Ini Rasul pernah marah. Di antaranya yang kita temukan adalah salah satu kisahnya, suatu hari Rasulullah sedang duduk dengan salah satu istrinya. Saya nggak sebutkan, saya tahu namanya, nggak saya sebutkan. Kok orang sih dirasa kebarang ini bapak-bapak, ya kan? Kebetulan sedang lewat istri Rasulullah yang dia cantik jelita, sangat cantik, dan wanita itu sangat dicemburui oleh istri Rasulullah ini. Dia tidak tinggi, pendek. Siapa tadi namanya? Sofia gitu. Dia cantik jelita, nengok. Ketika lewat mendekati itu, perempuan, istri Rasulullah ini kemudian ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, itu si cebol kita kali. Nek bahasa saya begini, si pendek itu sudah datang. Apa kata Rasulullah? Menebut nama istrinya tadi, mengatakan, ya istriku, seandainya ucapanmu itu kemudian jadikan tinta pewarna di lautan, maka akan hitam tuan lautan itu. Bisa dipahami kalimat ini. Jadi Rasulullah tidak suka kalau ada orang itu dihinakan dengan bentuk fisiknya. Kebetulan istri Rasulullah itu cemburu. Maka kemudian pihak Sofyan mengatakan, si cebol itu ya Rasulullah. Itu Rasulullah juga. Ini marah Rasulullah. Artinya Rasulullah pun pernah marah, tapi marahnya dengan menggunakan syar'i. Ini contohnya Rasulullah. Atau kemudian kita melihat Rasulullah SAW ketika beliau marah tapi tidak menggunakan lisan, hanya kemudian memisahkan jam saja. Rasulullah marah tapi tidak berkata-kata, hanya memisahkan raja. Contohnya, misalnya kita belajar tentang surat At-Tahrim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallah. Allah dalam surat At-Tahrim bercerita tentang istri Rasulullah, namanya Aisyah dan Hafsah. Aisyah adalah anaknya Abu Bakar, Hafsah adalah anaknya Umar bin Khattab. Kedua ini sangat punya kental banget nih, akrab sekali kedua orang ini, antara Aisyah dan Hafsah. Aisyah itu masih remaja sekali, Hafsah dia juga masih muda, meskipun janda. Itu ketika dinikahi Rasulullah, Hafsah itu antara umurnya 24 tahun. Jadi nggak tua begitu. Tapi kedua ini ngomongnya cocok banget nih. Kedua ini ngobrol tentang Rasulullah. Ya Rasulullah sering ke rumahnya Hafsah. Rasulullah itu sering ke rumahnya Sofia. Itu apa sih yang dimiliki Sofia keistimewaannya gitu? Maka kemudian suatu hari dikisahkan Aisyah itu kemudian dia menggunakan cadar, menyamar gitu kan, menyamar apa yang dilakukan Rasulullah di rumahnya Sofia. Asik banget. Ternyata kemudian setelah sampai situ, dia mengetahui Sofia itu adalah wanita yang suka mengoleksi madu. Banyak macam-macam madu dikoleksi dan kemudian diberikan sama Rasulullah. Rasulullah itu suka dengan madu. Lalu kemudian Rasul minumnya atas pemberian Hafsah itu. Pulanglah kemudian Aisyah. Setelah pulang kemudian keduanya ngobrol antara Aisyah dengan Hafsah tadi. Oh ternyata Rasulullah suka sekali dengan madu. Nah kemudian keduanya ngomong, kalau begitu nanti kita buat acara saja. Rasulullah kemudian datang ke rumahnya Aisyah. Setelah sampai kemudian Aisyah ngomong sama Hafsah, ambo apa ini? Kayaknya kamu gak enak ya ngomong mulutnya Rasulullah ya. Hafsah juga mengiyakan karena memang satu kayak gitu ya, satu kelompok. Iya gak enak itu. Apa ya gitu? Tanya ya Rasulullah, Anda itu baru makan apa ya? Baunya gak enak gitu. Kata Rasulullah, aku barusan minum madu. Gak enak ya Rasulullah, jangan gitu. Maka kemudian Rasulullah, kalau begitu mulai sekarang aku tidak akan minum madu. Rasul itu tak minum madu karena ingin
menghormati istrinya. Karena cintanya sama istrinya, kemudian Rasulullah meninggalkan minum madu. Ini nggak menggunakan hukum haram halal ya, tapi karena Rasulullah mencintai istrinya. Mungkin istrinya begitu. Ini bukan menggunakan hukum halal haram, misalnya istrinya ngomong, "Mas, aku pilih seneng S1 utut ya mas." Gitu kan? Aku nggak utut karena istriku yang tak suka. Itu bagus kan? Tidak menggunakan dalil. Dalil karena jadi khilafiyah kan, tapi karena cintanya sama istrinya. Rasulullah kemudian beliau meninggalkan Aisyah dan Hafsah. Allah menurunkan surat At-Tahrim yang menyampaikan, "Hai Nabi, kenapa engkau haramkan apa yang Allah halalkan kepadamu, yaitu madu?" Rasulullah kemudian menyampaikan ini kepada Hafsah, tidak kepada Aisyah. Nanti Aisyah itu kurang terima gitu loh. Harusnya Rasulullah begitu. Maka ngomong Hafsah, Allah telah menurunkan firman-Nya tentang bahwa Allah tidak meridhoi ketika aku mengharamkan madu karena madu itu halal. Tapi jangan bilang-bilang sama Aisyah ya, nanti dia tak sering gitu. Ternyata kan ini friend, ya, kontak kental nggak sabar Hamzah itu. Dia setelah perginya Rasulullah kemudian menemui Aisyah. Aisyah, Rasulullah sudah turun wahyu loh. Apa wahyunya? Tentang apa yang kita rencanakan bersama. Allah nggak terima. Kok bisa? Iya. Apa turunnya? Bahwa Allah telah mengharamkan. Berarti Rasulullah ditegur sama Allah. Ya Nabi, kenapa engkau haramkan apa yang Allah haramkan? Ya Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka taqtadi mardata azwajik. Nabi, kenapa engkau haramkan yang Allah haramkan hanya ingin mendapatkan kecintaan ridhonya dari istrinya? Nah, kemudian keduanya itu begitu. Rasulullah kemudian menjumpai keduanya, maka kemudian Hafsah ditanya, "Kenapa kamu cerita sama Aisyah gitu?" Maka setelah itu kemudian Rasulullah meninggalkan keduanya, dan Rasulullah dengan kedua istrinya itu pisah ranjang selama kira-kira 1 bulan. Sampai kemudian turun ayat yang berikutnya tentang Rasulullah menyampaikan jika keduanya itu ingin cerai, maka ceraikanlah, maka Allah akan mengganti dengan istri yang lebih salihah, lebih taat, lebih suka beribadah, ada yang perawan dan ada yang janda. Ini sebagai teguran kepada keduanya. Pada waktu ayat ini turun, dikisahkan Umar bin Khattab itu tahu, dan itu menjadi berita hangat di kota Madinah. Rasulullah menceraikan kedua istrinya, kan 1 bulan kan, menjadi gosip di kalangan kota Madinah. Rame gitu, orang-orang menyebut Rasulullah itu mau menceraikan keduanya karena sudah 1 bulan tidak mendekati 1 bulan tidak dikumulinya. Umar kemudian mendekati istrinya, mendekati putrinya Hafsah, marah-marah, "Kalau ini mesti gara-gara kamu ya Hafsah." Marah-marah. Kemudian setelah itu Umar menemui Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah engkau itu ingin menceraikan anakku?" Kata Rasulullah, "Enggak, tapi aku akan menemui kembali waktunya nanti setelah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah." Itu contoh. Rasulullah pun pernah marah dengan menggunakan lisannya karena kata-kata yang Allah larang menyebutkan orang, dan kemudian Rasulullah dengan kedua tidak menggunakan kata-kata dengan membiarkan istrinya karena untuk menjadi pelajaran bagi istrinya. Ya jadi nggak usah begitu ya, jangan begitu, bahasa kita nggak levelnya gitu ya. Dan yang terakhir adalah, yang menarik adalah sampai Rasulullah SAW beliau tahu ketika putrinya Fatimah itu sedang jodohan dengan suaminya Ali bin Abi Thalib. Jadi suatu hari Ali bin Abi Thalib itu beliau duduk saja di masjid. Rasulullah tahu ini, oh ini pasti sedang jodohan sama istrinya itu. Jadi kalau solusinya bapak-bapak yang sedang jodohan sama istrinya pergi ke masjid. Ini Ustaz Majis bagaimana masjid kejodohan ini? Enggak begitu, maksudnya enggak begitu. Jadi Rasulullah itu tahu kalau ini sedang jodohan sama putrinya Fatimah. Karena Ali lama sekali di masjid bukan karena itikaf,
tapi mungkin kita sedang merenung, hal ini tidak kontraproduktif. Kan banyak ya, ketika rumah tangga itu konflik, larinya bukan ke masjid, sehingga tambah masalah, enggak? Kalau ada masalah larinya ke keramaian gitu kan. Karena suka bojone paling bal-balan, bukan juga cari gitu kan. Itu enggak, Rasulullah itu datang ke masjid, sahabat itu datang ke masjid. Ini pelajaran bagi kita semuanya. Bapak Ibu hormati, ini saya ambilkan sekilas tentang bagaimana rumah tangga Rasulullah, baik ketika Rasulullah bertutur kata dengan istrinya, baik Rasulullah ketika romantis dalam sikapnya, dan bagaimana Rasulullah romantis pula ketika dalam keadaan konflik. Silakan.